Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu kami mengakui dosa-dosa kami. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Saudara-saudara jemaat, bagi siapa yang masih memelihara dendam, perselisihan, iri hati, dan keangkuhan diri, mari mengaku di hadapan kekudusan Tuhan yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, agar kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara-saudara jemaat, bagi kita yang terpilih sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus untuk melayani gerejanya, bukankah kita harus menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat? Jika pelayanan yang seharusnya dilakukan dengan sukacita, sepenuh hati, tulus dan setia, masih sering diwarnai oleh keangkuhan, kemalasan, dan kepentingan pribadi, kami yang menodai kekudusan Tuhan dan gerejanya, mari mengaku dan mohon pengampunannya. saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan,
maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Saudara jemaat dipersilakan berdiri sebagai tanda kesediaan untuk menjalani hidup yang baru. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh rahmat Allah, dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8b dan 9. Hidup penuh kasih saling meneguh, itulah perilaku orang beriman. Setia membimbing, tulus dan benar, jauhkan diri dari cobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pastinya menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami dalam pelayanan firman Tuhan saat ini. Artikan bagi kami dan mampukan kami untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 hingga berakhir pada ayat yang ke-22 dengan judul Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya di dalam hidupnya dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat, pertama-tama saya mau menyampaikan bagi kita semua selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun sebagai Gereja Protestan Maluku. 89 tahun, saudara-saudara sekalian, bukan usia yang pendek ya. Dan GPM kita semua telah mengalami berbagai macam pengalaman dalam hidup kita. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman-pengalaman yang menantang kita. Pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kita kecewa. Tetapi apapun pengalaman yang kita alami, sebagai gereja kita bersyukur bahwa kita tetap ada, bahwa kita tetap melayani, bahwa kita tetap bisa bersyukur atas kemurahan Tuhan yang besar, baik di dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga, maupun persekutuan kita sebagai umat Tuhan dalam Gereja Protestan Maluku. Pengalaman-pengalaman kita itu, saudara-saudara sekalian, yang baik dan yang kurang baik, yang membuat kita menyenangkan maupun yang membuat hati kita sedih. Pengalaman-pengalaman itu semua saya yakin akan membuat kita tangguh untuk tetap menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, dan secara khusus sebagai anggota Gereja Protestan Maluku. Saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk itu, untuk kebaikan Tuhan itu. Kita semua sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai mereka yang bekerja di kantor gereja, sinode, klasis dan jemaat, tapi juga bagi saudara-saudara semua, kita bersyukur karena karya Tuhan itu kita alami di dalam hidup kita. Dan hanya karena Tuhan yang berkarya itulah, maka kita bisa terus berada dan mengembangkan pelayanan kita sampai dengan sekarang ini. Sebagai persekutuan, saudara-saudara sekalian, maka persekutuan kita harus menjadi persekutuan yang tetap kokoh. Suatu persekutuan di mana saling memperhatikan, saling menopang,
saling melayani, saling menguatkan itu terjadi. Dan dengan cara itu kita menghadirkan diri kita sebagai persekutuan umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dari waktu ke waktu. Persekutuan yang melampaui batas-batas keluarga kita, batas-batas suku kita, batas-batas organisasi di mana kita ada. Ya, persekutuan yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, tema dari hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-89 ini menekankan aspek keluarga. Keluarga menjadi pokok perhatian dari Gereja Protestan Maluku. Keluarga itu berarti menunjukkan kepada persekutuan yang hidup. Persekutuan yang menjalani kehidupannya dari waktu ke waktu. Suatu persekutuan yang mesti menampilkan ciri-ciri Kristiani, ciri-ciri Injili di dalam hidupnya. Suatu persekutuan yang lahir karena karya Roh Kudus. Memang saudara-saudara sekalian, hidup sebagai persekutuan yang saling melayani, saling menopang itu tidak selalu gampang. Saya kira kita alami itu di dalam keluarga-keluarga kita pula. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan terus berkarya. Dan saudara-saudara ingat, Tuhan Yesus pernah berdoa untuk persekutuan umatnya. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 17, kalau saudara-saudara anggota GMKI, ya pada waktu masih muda menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ya ada semboyannya ya, yang biasanya dipakai dalam bahasa Latin, ut omnes unum sim, supaya mereka semua menjadi satu. Persekutuan itu begitu penting sampai Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kristus menjadi satu dengan Allah. Demikian juga jemaatnya, umatnya menjadi satu dengan Kristus dan Allah. Hanya dengan begitu saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam Injil Yohanes itu, dunia menjadi percaya. Dunia menjadi percaya bahwa Allah mengutus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kalau kita berada di dalam persekutuan yang kokoh itu. Sekali lagi, ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Kita mengalami benturan-benturan, berbagai benturan di dalam kehidupan kita. Benturan di antara pribadi-pribadi, benturan di dalam keluarga-keluarga kita sendiri, benturan juga di dalam masyarakat kita. Tapi kita disadarkan saudara-saudara sekalian, benturan-benturan itu mesti kita selesaikan. Benturan-benturan itu tidak boleh kita diamkan atau kita biarkan saja. Ya, sebagai keluarga kita mengalami itu ya saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita benturan terjadi di antara kita dengan istri kita atau suami kita. Benturan di antara orang tua dan anak. Tapi benturan itu sekali lagi harus dapat kita selesaikan. Siapa di antara kita saudara-saudara sekalian yang tidak pernah mengalami benturan di dalam hidupnya? Siapa di antara kita yang aman-aman saja sepanjang jalan hidupnya? Saya kira seaman-amannya kita ada benturan. Mungkin tidak besar, tetapi mungkin benturan-benturan kecil di dalam keluarga kita. Tapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, betapapun benturan itu kecil, benturan itu harus diselesaikan. Ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada berbagai perasaan yang berbeda, itu semua harus dapat kita selesaikan. Jangan didiamkan.
Sebab persoalan-persoalan itu kalau didiamkan, dia akan melahirkan hal yang negatif. Keluarga bisa pecah. Dan di dalam masyarakat bisa terjadi kerusuhan seperti yang pernah kita alami tahun 99 sampai 2004. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itulah membangun persekutuan menjadi penting di antara kita. Pembacaan kita juga mencerminkan hal itu di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22 itu. Pada waktu itu jemaat terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Orang Yahudi biasa merasa diri lebih tinggi dari orang yang bukan Yahudi. Mereka merasa diri mereka umat Tuhan, dan orang yang bukan Yahudi tidak termasuk umat Tuhan. Tetapi Kristus datang untuk mendamaikan Yahudi dan bukan Yahudi. Kristus datang untuk mendamaikan kita. Apapun perbedaan kita. Juga di dalam kehidupan kita yang sekarang sebagai jemaat Tuhan, kita juga mengalami hal itu. Ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Ada yang kaya, ada yang hidup kurang, ada yang terdidik, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang punya kedudukan dan jabatan, ada yang rakyat jelata. Perbedaan-perbedaan itu sekali lagi tidak boleh memisahkan kita satu dari yang lain. Perbedaan-perbedaan itu harus dapat kita terima sebagai kekayaan, sebagai hal yang penting dan bisa memperkaya persekutuan kita. Sama seperti taman bunga, saudara-saudara sekalian. Bunga yang warna-warni akan memperindah kebun itu. Demikian juga perbedaan-perbedaan di antara kita akan memperindah persekutuan kita itu. Ya, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi banyak tantangan di dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk menyelesaikan setiap tantangan di dalam hidup kita. Baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun jemaat, bahkan masyarakat. Ada satu cerita kecil, saudara-saudara sekalian. Ada satu cerita kecil tentang seorang bapak. Ini cerita tentang seorang bapak yang dia ke kantor selalu membawa foto istrinya di dalam dompetnya. Dan setiap kali di kantor, kalau ada masalah yang besar, ada tantangan yang besar, dia selalu buka dia pun dompet, lihat dia pun istri pun gambar. Dan kalau lihat dia pun istri pun gambar, dia merasa dikuatkan untuk menyelesaikan masalah kantornya. Nah, temannya heran, lalu bertanya, kenapa Anda setiap ada masalah di kantor yang hebat itu Anda selalu lihat foto istri? Nah, bapak ini bilang, ya sebab setiap kali beta lihat, beta pun bini pun foto, beta kuat dan bisa mengatasi masalah-masalah itu. Teman heran, bagaimana bisa? Masalah kantor, alih-alih pun bini pun foto. Dia bilang begini, kalau di rumah pertengkaran dengan bini kadang-kadang lebih hebat lagi dari di kantor. Nah, kalau di rumah yang hebat itu bisa diselesaikan, apalagi di kantor. Ini anekdot saja, ya, cerita kecil pengalaman berumah tangga. Kadang-kadang juga begitu kan, di dalam keluarga kita bertengkar, untuk hal yang sepele-sepele kita bertengkar, ya, tetapi selalu ketemu ingat, habis bertengkar, ketemu baku sayang kembali. Betul sih, ya kan? Suami istri begitu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan bersama kita berbeda pendapat, kita bertengkar, tetapi ada waktunya di mana kita saling mengasihi juga. Dan kasih itu, saudara-saudara sekalian, adalah kekuatan, adalah daya yang mengubah kita,
yang memampukan kita menghadapi tantangan betapapun besarnya. Kasih itulah yang memungkinkan kita hidup dan berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus telah memperlihatkan hal itu. Ketika dunia mengalami bahaya dan ancaman, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih. Kasih Allah memungkinkan Allah yang tinggi, yang mulia, yang kudus turun, hadir, berkarya sebagai manusia. Kasih, saudara-saudara sekalian, dapat mengubah hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang luar biasa. Dan kasih itulah yang harus dapat kita bangun terus justru di usia Gereja Protestan Maluku yang ke-89 ini. Kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk saling menopang satu dengan yang lain. Dan kadang-kadang saudara-saudara sekalian, terutama di zaman modern ini, di mana komunikasi kita telah dipermudah dengan teknologi modern. Kadang-kadang kasih itu menjadi senyap. Karena apa? Karena kita tidak lagi mempunyai kesempatan yang cukup untuk akrab satu dengan yang lain. Kita ambil contoh HP saja. Ya, saudara-saudara tahu ada ungkapan HP itu membuat orang jauh menjadi dekat, tetapi orang dekat menjadi jauh. Kadang-kadang dengan HP kita rasa sudah cukup. Padahal dengan HP bisa terjadi kamuflase. Misalnya saja kita bertelepon dengan teman, tanya, bagaimana Ale baik-baik saja? Dia sakit, tapi dia bilang, baik, puji Tuhan, baik. Padahal dia sakit. Nah, hubungan-hubungan seperti ini harus dapat kita ubah. HP penting memang, medsos penting juga, tapi hubungan antar pribadi harus terus dibangun. Harus ada sentuhan personal di antara kita. Kita harus saling memperhatikan, saling mengunjungi untuk melihat apakah saudara kita, apakah sahabat kita, apakah orang tua kita berada dalam keadaan sehat atau tidak. Apakah mereka punya masalah dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, untuk menopang mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Persekutuan yang saling mengasihi, itulah saudara-saudara sekalian yang harus betul-betul kita pegang. Ya, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Tapi kita harus waspada supaya kita tetap menjadi manusia yang tetap punya simpati, bahkan empati. Suami dan istri, orang tua dan anak, dan persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti mesin saja, ya, yang kehilangan cinta kasih, yang tidak punya empati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami berbagai masalah hidup ini. Anak-anak kita, saudara-saudara sekalian, harus dibangun juga dalam kesadaran ini. Mereka akan lebih canggih dari kita dalam menggunakan teknologi informasi. HP itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau anak-anak kita tidak dibimbing sedemikian rupa, mereka akan menjadi orang-orang yang juga kehilangan rasa. Orang-orang yang juga menjadi mesin. Orang-orang yang mengambil saja semua nilai yang dia dapat melalui medsos tanpa seleksi. Mereka akan meniru misalnya saja di barat, anak-anak di barat. Anak-anak di barat adalah anak-anak yang tidak mau dikerasi oleh orang tua. Kalau ada orang tua yang keras terhadap mereka, mereka lapor polisi. Alasan HAM. Padahal itu untuk
kebaikan mereka sendiri. Pengaruh-pengaruh dari luar itu, saudara-saudara sekalian, harus dapat kita tapis. Dan anak-anak kita harus dibesarkan dalam suasana itu. Menghormati orang tua mencintai anak-anak dengan sungguh. Dan kita sebagai jemaat Tuhan akan menjadi persekutuan yang begitu erat. Karena sekali lagi, cinta kasih yang menghidupkan kita, yang memampukan kita untuk bersekutu dengan baik, saling memperhatikan dengan baik, mengokohkan keluarga-keluarga kita, dan menjadikan kita keluarga-keluarga yang kokoh dan pribadi-pribadi yang matang. 89 tahun, saudara-saudara sekalian, gereja kita. Selamat untuk menjadi anggota Gereja Protestan Maluku. Dan jangan lupa, kita hidupkan kasih yang membuat kita bertumbuh dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan dalam persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdiri dan kita menyatakan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat, persilakan duduk kembali. Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari Saudara Miano Nicholas. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Pujian yang akan kita bawakan ini adalah sebuah pengingat perkatong semua bahwa dalam setiap katong pun kehidupan, dalam segala masa sulit, pertolongan Tuhan itu akan selalu ada. Perkatong sebagaimana juga Tuhan telah menolong Gereja Protestan Maluku hingga pada hari ini boleh menerima anugerah penyertaan Tuhan ke 89 tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku berjalan
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara jemaat, kini diberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita dan bagi GPM di usia yang ke-89 tahun. Sambil persembahan syukur ini kita berikan, kita melakukan nyanyian GPM nomor 173 dan 269 bait 1 dan seterusnya. Yang mengalir tiada
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di saat ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami boleh berkebaktian padamu. Secara khusus kami boleh bersyukur akan kasih penyertaan Tuhan untuk GPM yang ke-89 tahun hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, lewat kebaktian di saat ini kami telah memberikan persembahan syukur yang kami bawakan dari dalam kehidupan kami, baik pribadi bahkan rumah tangga kami. Menyadari sungguh bahwa apa yang kami berikan di saat ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tagal itu kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menerima, merubah benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup. Demi perluasan pekerjaan Tuhan, bahkan Tuhan senantiasa membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan bagi kehidupan kami semua di saat ini. Kami Tuhan dengan ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian dari Ibu Salik. Bapak Ibu Jemaat, kalau kita boleh ada sampai saat ini, Gereja Protestan Maluku dalam usia yang ke-89, semuanya hanya karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Hanya karena kebaikan Tuhan dan bukan karena hebatnya kita. Untuk itu kita patut bersyukur untuk segala yang Tuhan buat bagi kehidupan kita. Ku bersyukur Bapak. Kasih-Mu sempurna.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
kasih untuk Ibu Sally, juga untuk Yano tadi, kiranya kita diberkati oleh pujian. So jemaat, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bangun hubungan dengan Tuhan, supaya doa kita kiranya berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu yang telah memimpin Gereja Protestan Maluku sampai memasuki usianya yang ke-89 tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para pendeta, para penatua, para diaken, saudara-saudara yang melibatkan diri sebagai perangkat pelayan di dalam jemaat masing-masing, bahkan seluruh warga jemaat yang setia untuk beriman kepadamu dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mohon Tuhan memberkati gerejamu ini. Mohon Tuhan memberkati kami semua, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mau bersyukur sebagai warga Kota Ambon untuk ulang tahunnya besok. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua warga kota, menyertai dan memberkati para pemimpinnya, penjabat wali kota, dan seluruh aparatnya, baik sipil maupun militer dan kepolisian. Tuhan berkati, supaya mereka dapat membawa Kota Ambon ini menjadi kota yang berkenan kepadamu dan mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga. Tuhan, kami berdoa dan mohon Tuhan campur tangan dalam kehidupan bergereja ini. Kami menyerahkan pimpinan sinode ke dalam tangan Tuhan, pimpinan klasis dan pimpinan jemaat, kiranya mereka diberi kesehatan dan hikmat-Mu, kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup baik individu warga jemaat, masing-masing keluarga maupun persekutuan jemaat Tuhan. Dan berdoa untuk hubungan antar gereja, kiranya Tuhan berkati supaya gerejamu betul-betul menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini. Dan berdoa untuk pemerintah kami di pusat, di provinsi maupun di Kota Ambon dan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sampai ke desa-desa. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami ini, supaya negara dan bangsa ini dapat berjalan tetap pada jalan-Mu, apapun agama mereka. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati. Biarlah Presiden Jokowi dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya bersama seluruh kabinetnya dengan baik. Dan Presiden yang baru, Pak Prabowo dan Gibran, dan seluruh menterinya bisa mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan negara dan bangsa ini pada jalan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan kenal mereka masing-masing dengan harapan-harapan mereka, dengan kecemasan-kecemasan mereka, dengan kerinduan-kerinduan mereka, dan dengan ketakutan-ketakutan mereka. Hadirlah dan berkarya di dalam rumah tangga mereka masing-masing, supaya cinta kasih-Mu akan mengokohkan cinta kasih suami istri dan orang tua anak, dan menjadikan setiap keluarga menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan berdoa untuk saudara-saudara yang menopang ibadah ini, untuk majelis jemaat bertugas, untuk kolektan, untuk Pak Kace dan teman-teman yang menjadi grup pengiring ibadah ini.
Untuk saudara-saudara yang mengatur multimedia dan sound system untuk tua agama, dan untuk saudara-saudara yang mengambil peran dalam liturgi, anak yang membaca Alkitab. Tuhan berkati kami semua dengan pergumulan-pergumulan kami dengan keluarga kami. Biarlah mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini menjadi orang-orang yang berkenan diberkati selalu oleh Tuhan. Dialah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah yang menjadi sumber hidup kami. Juga kehidupan gereja Protestan Maluku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, Kepala Gereja, sumber hidup bagi kami. Biarlah nama-Mu ya Tuhan selalu dimuliakan di dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami menyerahkan perayaan HUT GPM maupun HUT Kota Ambon yang akan diselenggarakan di kota ini. HUT GPM diselenggarakan di seluruh gereja ini. Biarlah sekali lagi nama Tuhan tetap dimuliakan. Inilah doa dan harapan kami kepada-Mu ya Allah Bapa. Tuhan dengar dan jawab doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dalam Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, kita menyanyikan nyanyian gereja nomor 274, Berjalan Bersama Yesus. Hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis mengarang bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Saudara-saudara jemaat, kita adalah keluarga Allah yang bertumbuh dalam damai sejahteranya. Kebaikan Tuhan yang suci dan kudus telah menjadi dasar kesaksian gereja memberitakan damai sejahtera di sepanjang masa. Gereja Protestan Maluku telah berjalan bersama, bergandengan tangan bersama, melintasi sekat-sekat perbedaan hingga di usia ke-89 tahun ini. Tugas kita adalah terus menjadi saksi-saksi Kristus yang tetap setia memberitakan rahmat-Nya dan mengerjakan keselamatan bagi sesama manusia serta ciptaan lainnya bagi kemuliaan nama Allah. Untuk tugas pengutusan itu, saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan mari kita mohon berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Bila kita selesai, jemaat silakan duduk untuk saat teduh.